Baik, Ibu, terima kasih waktunya untuk saya temui untuk wawancara untuk dalam rangka mengisi tugas dari modul 3 ini, Ibu, yaitu mengisi tugas PBL dari modul 3 tentang modul-modul kemarin yang berkaitan dengan modul 3 ini. Baik Ibu, terima kasih waktunya dan tidak akan panjang lebar untuk hal-hal lain. Langsung saja ke pokok permasalahan, yaitu tentang kedisiplinan di sekolah kita, Ibu. Jadi di SDN Ligarsari dilihat masih adanya kekurang disiplinan daripada para peserta didiknya, baik itu di lingkungan sekolah ataupun ketika memasuki ketika proses pembelajaran. Mungkin Ibu dapat menyajikan ataupun memberikan gambaran kepada saya mengenai apa saja penyebab kedisiplinan anak ketika di sekolah, baik itu di lingkungan ataupun ketika mengikuti pembelajaran. Ibu, dipersilakan. Menurut saya ya, ketidakdisiplinan anak itu bisa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pertama faktor internal, yaitu dari dalam diri anak tersebut. Internal loh ya? Iya. Internal dari diri anak. Iya, dari diri anak. Kemudian yang kedua bisa dipengaruhi oleh eksternal atau dari luar. Misalnya contoh faktor dari internal yaitu kesadaran anak tersebut, kemudian motivasi atau minat anak yang kurang, ya. Dan motivasi yang kurang ya, ya. Kurang dari diri anak tersebut. Motivasi dari diri anak sendiri. Iya. Kesadaran dalam dirinya kurang dan minat ataupun motivasi untuk disiplin itu kurang, menurut saya. Nah, itu mungkin dari dalam diri dari anak. Dalam internal anak itu ya, Bu. Kalau dari eksternal atau dari luar, yaitu faktor luar ya. Contohnya yaitu dari faktor keluarga, bisa keluarga atau lingkungan sekitar. Keluarga atau lingkungan sekitar. Keluarga contohnya yaitu misalnya kalau orang tua terlalu sibuk bekerja sehingga si anak kurang diperhatikan, atau si anak tidak mendapatkan kasih sayang, sehingga si anak akan merasa masa bodoh. Gimana saya aja gitu. Kurangnya bimbingan Ibu ya, kurangnya bimbingan keluarga ya. Penting sekali orang tua itu dan anak itu ada komunikasi lah. Anak diperhatikan. Kemudian faktor lingkungan sekitar anak. Misalnya anak bergaul dengan siapa. Seharusnya waktu digunakan, misalnya habis maghrib itu belajar, tapi dia misalnya malah keluar janjian, malah main game sampai larut malam. Nah, itu menyebabkan anak kurang disiplin. Akhirnya nanti pulang malam di sekolah jadi ngantuk misalnya. Nah, itu bisa penyebab dari luar, dari lingkungan anak yang gitu. Apalagi sekarang Ibu ya, modernisasi seperti hanya game-game online Ibu ya, terus tayangan-tayangan model para konten-konten seperti media-media yang kurang mendidik, dirasa sangat banyak, dan itu mungkin juga berpengaruh ya. Iya, sangat berpengaruh ya. Itu untuk penyebabnya mungkin Ibu ya, dari pertama faktor internal dari diri siswa itu sendiri, dan yang kedua itu dari faktor eksternal luar, yaitu keluarga ataupun dari lingkungan anak, mungkin dia bergaulnya dengan siapa gitu kan, yang kurang baik. Itu mungkin untuk pertanyaan pertama Ibu. Nah, yang kedua Ibu, saya tidak akan banyak-banyak bertanya, mungkin sedikit mengganggu waktu Ibu, jadi mohon maaf. Yang kedua Ibu, kira-kira upaya apa saja untuk menanggulangi ketidakdisiplinan siswa, baik itu lingkungan sekolah ataupun ketika mengikuti kegiatan proses belajar mengajar di kelas Ibu. Nah, kira-kira apa aja upaya untuk menanggulangi hal tersebut Ibu? Menurut saya ya, upaya yang dilakukan pertama itu sekolah harus membuat tata tertib atau kesepakatan kelas yang harus
ditaati oleh setiap siswa. Sekolahnya itu Ibu? Ya, Oh, harus sekolahnya membuat tata tertib. tata tertib, atau bisa sekarang disebut kesepakatan kelas lah gitu, Kesepakatan kelas. atau aturan-aturan. Apa kata Ya, kelas? aturan yang Atau aturan yang harus dibuat dari sekolah tersebut. ya, yang dibuat oleh sekolah itu sendiri Ya, Bu ya. ya. Yang dibuat oleh sekolah itu sendiri ya. Selain itu Ibu barangkali Adanya kesinambungan antara guru, siswa, ataupun kepala sekolah, kemudian yang ada sebagai warga sekolah Warga yang sekolah, ada di sana iya. ikut membangun supaya anak-anaknya disiplin. Jadi tenaga pendidik di sana mendukung untuk menjadikan anak tersebut lebih disiplin. Mungkin itu bisa ya. Kemudian ketiga, mungkin dari lingkungan sekolah sekitar itu harus mendukung sama di lingkungan sekolah. Lingkungan juga Bu Ya. Itu juga berpengaruh. Jadi harus mendukung demi kedisiplinan anak-anak yang ada di sekolah tersebut. Itu sangat membantu sekali ya. Dukungan dari lingkungan sekitar ya, sehingga anak lebih disiplin. Intinya mungkin itu. Apalagi ketika waktu istirahat Ibu ya. Ketika waktu istirahat kan mungkin guru sedang istirahat, anak-anak mungkin keluar kantin, pasti bercampur baur dengan lingkungan sekitar. Itu, iya. Nah, tanpa adanya dukungan dari lingkungan sekitar, anak-anak yang mungkin bermainnya berlebihan ataupun kurang pantas ketika dia bermain, mungkin tidak ada teguran dari lingkungan sekitar. Beda halnya ketika warga sekitar ataupun lingkungan ikut membantu, mendukung tentang ketertiban ataupun kedisiplinan sekolah tersebut Ibu ya. Betul sekali itu. Jadi harus mendukung lingkungan sekitar juga. Itu jawaban. Ya, terima kasih Ibu. Tidak akan panjang-panjang untuk hal ini dalam rangka memenuhi tugas saya. Jadi faktor kedisiplinan tentang pembelajaran siswa di sekolah dan maupun di kelas itu merupakan proyek saya Ibu. Ya, mudah-mudahan lancar. Ya, amin. Ya, terima kasih Bu ya. Sama-sama. Ya. Mungkin itu aja.